Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Karena di pagi hari ini insya Allah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita ya Habibi Muhammad Syihab nih. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oh, mau ganteng aja, Bib. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Ini gantengnya dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan ya. Dan di sebelah kiri. Kira-kira. Ini kemarin baru ngasih knalpot baru ini. Kan belum dipasang, Bib. Ya, hadiah ya boleh yang ngasih ya. Tahadu jadi sayang nama cinta ya. Ustadz Ahmad kan sehat ya? Alhamdulillah. Dan yang ini nih. Apaan nih? Ustadz Syam sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bang Ali sehat. Belum berangkat ya, Guru. Mudah-mudahan dapat ya. Ntar ya. Insya Allah ya. Yang sudah Lancarin, tidak mudah-mudahan. asing lagi di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, ini sebenarnya kita ngomongin agak tegang sih, teman, kita agak rileks sedikit ya, karena judul kita ini Masya Allah ya. Ninggalin sholat tapi nggak dosa. Ninggalin sholat tapi nggak dosa. Kok bisa? Kok bisa? Nah, itu dia tuh. Ya, ninggalin sholat tapi nggak dosa. Kok bisa? Nah, ini yang di rumah boleh ikut ya. Ninggalin sholat tapi nggak dosa. Oh iya, oke ya. Nah, ini kenapa? Ya, kenapa kok bisa ninggalin sholat nggak dosa? Sementara kita tahu bahwa yang namanya sholat ini adalah yang dihisab pertama. Sholatnya bagus, semuanya bagus. Sholatnya buruk, maka buruk semuanya. Bukan begitu, Guru ya? Betul. Nah, untuk itu sholat seperti apakah yang masih akan ada excuse atau mungkin ada kemudahan sehingga akhirnya tidak ternilai dosa? Nah, yang pertama, guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Ahmad kan ini lupa. Nah, ya kita ngomongin masalah lupa ya. Aduh, jangan sampai naudzubillah min zalik, jangan sampai ada terbesit di dalam otak kita lupa sholat, jangan ya. Mudah-mudahan sebelum waktunya kita sudah terpanggil dan ada ikatan dengan azan, dengan masjid, sehingga akhirnya kita jadi orang yang selamat dunia akhirat. Lupa kalau yang pertama, ya oke lah gitu, Guru ya. Nah, apabila terjadi lupa yang kedua, nah ini artinya kan ada terbesit sedikit menggampangkan. Nah, terus yang selanjutnya, kalau misalnya apa ya, kalau ngomongin masalah kerjaan, terus akhirnya kita kebablasan. Nah, ini untuk menyikapi ini gimana nih, Guru? Silakan. Izin. Ya. Atau tidur ya. Kebablasan, Ya. tidur. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam kitab Nailur Roja Bisyarhi Safinatin Najah di halaman 121 yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, bahwasanya a'dzarus shalah isnani, an-naumu wa nisyan. Udzur di dalam salat itu ada dua, yang pertama adalah tidur, yang kedua adalah lupa. Maka tidur seperti apa yang seseorang itu dikategorikan dia tidak berdosa ketika mengakhirkan sholat sampai di luar waktunya, dan lupa seperti apa yang tidak menyebabkan dia berdosa ketika dia mengakhirkan sholat di luar dari waktunya. Diterangkan di dalam kitab bahwasanya tidur yang menyebabkan seseorang itu dia tidak dikategorikan berdosa apabila yang pertama, kalau seseorang itu dia tidur sebelum masuk waktunya sholat. Atau setelah masuk waktunya sholat, tetapi dia punya sangkaan atau dia punya dhon di dalam dirinya bahwasanya dia akan bangun sebelum masuknya waktu sholat. Tapi ternyata ketika dia tidur, ternyata dia terlelap di dalam tidurnya sehingga dia bangun sudah habis waktu sholat. Maka yang demikian dia tidak berdosa karena melakukan penundaan sholat tersebut sampai di akhir waktu atau di waktu yang sempit, dan dia juga tidak wajib untuk menyegerakan mengqadha sholatnya. Ya, nah, ini yang pertama. Contoh misalnya ada orang tidur sebelum masuk waktu sholat, sebelum waktu zuhur jam 11 siang, lalu kemudian dia yakin bahwa dia akan bangun sebelum masuknya waktu asar. Ya, maka ternyata ketika dia tidur, dia bangunnya adalah sudah masuk waktu asar. Maka dia tidak berdosa mengakhirkan, tapi dengan catatan tidak ada yang membangunkan, tidak ada yang mengingatkan untuk dia sholat, ya. Nah, dia juga tidak diwajibkan untuk menyegerakan untuk mengganti atau mengqadha sholatnya. Atau contoh sebaliknya, orang yang tidurnya setelah masuknya waktu sholat, misalnya zuhur jam 12, dia setelah azan dia tidur dan dia tahu bahwa dia akan bangun sebelum habisnya waktu zuhur, ternyata dia bangunnya setelah waktu asar.
maka dia juga termasuk orang yang tidak berdosa mengakhirkannya dan dia tidak wajib untuk menggantikan qadha salatnya secara segera atau fauron. Nah, contoh yang kedua adalah orang yang tidur sebelum masuknya waktu sholat atau setelah masuknya waktu sholat, tetapi dia yakin kalau dia tidur, dia akan tenggelam di dalam tidur dan dia bakalan bablas. Dia udah tahu sebelum dia kerjain. Tapi ternyata dia lakuin juga. Lalu kemudian terjadilah hal yang dia sudah sangkakan itu. Maka ketika dia bangun, maka dia berdosa karena dia melalaikan sholatnya dan dia juga wajib untuk mengganti atau mengqadha sholatnya secara segera atau fauron. Ini yang pertama. Nah, kalau orang yang suka melalaikan atau suka meremehkan sholat, maka hati-hati karena sesungguhnya ketika baik sholat seseorang, maka diterima semua amal ibadahnya. Tapi ketika dia buruk sholatnya, maka khawatir sholatnya juga semua akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang pertama dihisab nanti adalah sholat kita. Maka jangan sampai kita melalaikan sholat tersebut dengan sebab tidur atau disebabkan lupa. Tetapi lupa juga ada yang dibolehkan kalau lupanya dalam perkara yang tidak dilarang dalam syariat. Contoh seperti baca kitab atau urusan pekerjaan sehingga keluar waktu sholat, maka dia tidak dikategorikan berdosa dan tidak wajib qadha secara fauron. Tetapi kalau dia lalai sholatnya, lupanya disebabkan karena perkara yang haram seperti main judi atau perkara-perkara lain yang tidak ada kemaslahatannya, maka niscaya mengakhirkannya hukumnya berdosa dan juga dia wajib untuk mengqadha sholatnya secara segera. Wallahu taala alam. Nanti kalau yang mendusin bagaimana? Mendusin guru. Mendusin bahasa kita apa ya? Betawi mendusin jadi gini. Tidur nih. Iya, tiba-tiba udah ngelilir nih, set. Udah waktu sholat nih. Bentar lagi ya, set, hilang. Nah, termasuk berarti dia sudah tahu sudah masuk waktu. Udah masuk terus dia bablas tidur lagi berarti udah Melalaikan. tetap dosa melalaikan ya. Nah, ini namanya mendusin, jangan sampai gitu dah. Kalau misalnya udah kebangun, artinya Allah udah suruh kita bangun, jangan sampai merem lagi ya. Betul. Merem lagi jadi bala, itu biasanya subuh. Udah masuk nih dikit lagi dah, les hilang. Nah ya, nah ini yang harus kita waspadain ya, Masya Allah ya. Dan selanjutnya kita akan ngebahas tentang, ini sama Ustaz Syam aja deh. Nah, Ustaz Syam, bener nggak sih kalau misalnya kita ninggalin dengan sengaja, ya Allah nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan ya, ninggalin sholat 5 waktu dengan sengaja, jangan ya sayang ya. Kalau misalnya terjadi, bener nggak sih dosanya itu melebihi dari orang berzina, merampas hak orang lain, membunuh atau dosa-dosa yang lainnya? Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Muhammad Sutamat Khan, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah, Bapak Ibu sekalian yang Masya Allah diberikan nikmat yang luar biasa selepas sholat subuh berjamaah, duduk menyaksikan Islam itu indah, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu mukmin yang lain mendapatkannya, belum tentu yang KTP-nya Islam mendapatkannya, karena banyak yang KTP-nya tertulis Islam tapi dengan sengaja meninggalkan sholatnya, seakan-akan meninggalkan sholat adalah hal yang biasa. Bahkan kita ajak mereka untuk ke masjid, ayo mari sholat pak, subhanallah, dikatakan duluan Ustadz, duluan aja Ustadz, subhanallah. Kadang-kadang kirim salam deh. Jelas-jelas bahwa KTP-nya Muslim, KTP-nya adalah Islam, jelas-jelas dia mengakui bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban. Bahkan kalau Jumatan datang, tapi giliran sholat-sholat yang lainnya yang 5 waktu yang mereka tahu bahwa itu wajib, duluan Pak Ustadz, duluan aja Pak Ustadz, ntar nyusul, subhanallah. Maka nikmat luar biasa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian yang telah usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekarang waktunya membangunkan anak-anak ataupun membangunkan sanak saudara untuk melaksanakan ibadah sholat sekalian. Setelah itu menyaksikan Islam itu indah, itu yang pertama. Kemudian kita bersolawat ke atas baginda Nabi SAW yang karenanya lah kita mengenal yang namanya sholat.
Kalau bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah tahu yang namanya sholat. Subhanallah. Jangan sampai kelewatan pembahasan hari ini, karena kita akan membahas tentang pentingnya sholat dan bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Jangan sampai kelewat sholatnya. Yang pertama dikatakan bahwasanya betulkah meninggalkan sholat dengan sengaja? Ya, meninggalkan sholat dengan sengaja bisa jadi dosanya lebih besar daripada dosa zina, lebih besar pada dosa meninggalkan daripada ketaatan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan daripada yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri ataupun membunuh. Kalau dalam kitab Al-Kabair disebutkan bahwa dosanya setara dengan orang membunuh tanpa alasan. Subhanallah. Jadi tiba-tiba lewat aja set. lewat aja bunuh-bunuh orang gitu. Bayangin orang kalau membunuh satu orang itu seperti membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, kata Al-Qur'an. Siapa yang menghidupkan satu nyawa seperti menghidupkan semua nyawa. Siapa yang menghilangkan satu nyawa seperti menghilangkan semua nyawa. Lah ini membunuh orang tanpa alasan, tiba-tiba membunuh orang, dan itu setara dengan dosanya orang yang meninggalkan sholat dalam kitab Al-Kabair. Dalam kitab yang lainnya disebutkan lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar pada dosa berjudi, lebih besar daripada dosa yang lainnya. Tapi jangan juga mengatakan, ya udah deh kalau gitu, kalau saya bermaksiat yang penting saya sholat, ya. Yang penting saya sholat 5 waktu, nggak apa-apa saya ada di tempat yang seperti ini, nggak apa-apa saya ngambil hak orang, nggak apa-apa saya, yang penting saya sholat, kan saya melaksanakan sholat. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pernah kelewat sholatnya, karena di dalam Al-Quran diancam, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Orang yang malas saja masih mendirikan sholat, tapi dalam keadaan malas itu sudah dikategorikan munafik yang berada min asfalin nar, daripada bawahnya neraka, yang neraka paling bawah. Orang yang malas saja sholat, apalagi orang yang meninggalkan sholat, maka dikatakan lebih besar dosanya dibandingkan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah, serem ya. Ini ya, mudah-mudahan bukan hanya jadi sebuah penyampaian, tapi benar-benar diresapi, Amin. disimpan, diamalkan, disebarkan, sehingga akhirnya jadi pahala buat kita semuanya ya. Amin. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Muhammad Syihab, ini semakin umur semakin sedikit nikmat yang sebenarnya kita bisa rasakan di atas muka bumi ini. Banyak orang-orang yang sudah 50, 60, nikmatnya mulai diangkat-angkatin tuh ya. Nikmat sehat, diantaranya nikmat lupa atau pikun. Nah, ini ada orang yang pernah aku lihat pikunnya pengennya sholat terus. Nah, itu Masya Allah ya. Masya Allah. Aneh terus udah sholat asar belum ya? Udah, belum. Ambil lagi foto dia nih. Aneh udah sholat, udah, wudhu lagi, udah sholat lagi. Nah, yang jadi permasalahan, dia sudah merasa melakukan, tapi sebenarnya belum melakukan. Baik. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti ini karena memang memiliki penyakit pikun, ini gimana untuk orang-orang di sekitarnya mungkin ya? Untuk mengingatkan kepada beliau dan apa hukumnya? Silakan, Kak. Baik. Izin Ali, Ya. Ustaz Ahmad, Ustaz Syam. Pikun ya? Pikun. Repot emangnya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi harus semangat biar nggak Yes. ngantuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Masalahnya apa sih hukumnya sholat orang pikun? Jangankan sholat, rumah kadang-kadang dia lupa nomor berapa. Kadang-kadang udah tidur di kamarnya orang. Nah, Masuk kan ini. Ini pikun memang ada hukumnya. Islam itu Masya Allah indah. Jadi semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala. Jadi kalau ada orang pikun, baik terkadang dia alhamdulillah kalau pikunnya sholat kan gitu. Ada yang pikunnya ya gitulah. Macem-macem lah orang pikun. Namanya di dalam usul fiqih itu disebutkan namanya awaridul ahliyah. Dia sudah kehilangan
akalnya. Maka di dalam Islam, dosa atau tidak orang pikun meninggalkan sholat, maka terkategori tidak dosa. Ada riwayat an Sayyidina Ali bin Abi Thalib. An Sayyidina Ali bin Abi Thalib artinya rufi al-qalam, maka tidak dicatat orang itu, amalnya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, anin naim hatta yastaikid. Jadi orang yang tertidur dia, tapi tadi sudah dijelaskan tidur yang seperti apa. Kemudian yang kedua, anis sabi hatta yahtalim. Orang bayi kecil sampai dia balik, sampai dewasa. Kemudian yang ketiga, anil majnun sampai hatta yaqila. Jadi orang yang gila sampai dia sadar, berakal. Nah, dalam riwayat yang lain, Abu Daud alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu arda, ada pertambahan itu, wa anil kharif. Apa itu kharif? Itulah yang namanya pikun. Jadi pikun beda nih, gila sama pikun. Jangan sama, beda hukumnya. Gila sama pikun. Jadi gila berbeda, gila ya gila. Pikun ya pikun. Nah, artinya orang pikun tuh masih sadar dia, ya, cuman lupa sudah. Nah, yang seperti ini kalau kita punya keluarga jangan dimarah-marahin, kasihan. Karena kita juga nggak tahu umur kita. Bisa Ali umur 50 pikun. Jangan dong. Ya, insya Allah enggak gitu kan. Cuman kan kita kan nggak tahu kan Ali. Nah, pikun ini dikatakan kharif dalam ilmu fikih. Pikun. Jadi kalau dia sampai ninggalin sholat selama pikunnya masih nempel. Tapi ulama mengatakan biasanya pikun ini tidak bisa sembuh sampai meninggal dunia. Beda sama gila. Nah, gila. Nah, kalau pikun ini biasa sampai meninggal dunia dia nggak sembuh. Apabila sampai meninggal dunia, dia masih punya penyakit pikun tersebut, maka dia tidak terhitung dosa ketika dia tidak puasa, ketika dia tidak sholat. Itu biasanya syekhun kabir, artinya dari orang yang tua. Nah, itu namanya pikun. Tapi selama dia sadar, maka berkewajiban kembali sama dia. Jadi ketika dia sadar tuh, maka buat dia wajib lagi untuk sholat. Sama juga seperti orang gila, ketika dia sadar daripada gilanya, maka wajib lagi dia melakukan sholat. Oh, itu udah jelas ya. Tapi jangan dipikun-pikunin ya. Jangan nggak boleh ya. dipikun-pikunin. Emang ada orang kayak gitu. Ada pura-pura pikun gitu kan. Kayaknya udah deh. Ya ilah, bagaimana sih? Ya. Itu namanya bukan pikun, kalkun. Ya baik, sebenarnya aku paling seneng dekat sama orang pikun yang suka ngasih uang. Jadi dia, udah aneh kasih duit belum? Udah, belum. Oh, udah kasih lu, dikasih terus sama dia. Baik, alhamdulillah alamin. Nih kita sekarang langsung aja kita buka, ternyata ada pertanyaan dari media sosial kita. Nyok, kita baca bareng-bareng, Nyok. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengen nanya kalau misalkan saya sholat nih, terus tiba-tiba adik saya yang masih kecil ajak ngobrol saya. Lagi sholat ajak ngobrol sama adiknya ya. Nah, saya lupa lagi sholat, saya ladenin. Gimana sih ya? Ajak ngobrol itu boleh nggak sih? Bahkan ada bapak-bapak juga yang lupa lagi sholat ikut nimbrung. Gimana? Lagi sholat ikut nimbrung. Kopi. Gimana sih? Nanti akan dijawab. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah. Bisa begitu ya? Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah. Masya Allah, kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih dalam tema kita nih, ninggalin sholat tapi nggak dosa. Kok bisa? Nah, tadi dikit kita nyikapin media sosial yang udah masuk ya. Kalau misalnya ada orang-orang dewasa lagi sholat itu ngaco dah, nimbrung tiba-tiba lagi sholat mah nggak bener ya guru ya? Ya jangan, lagian juga bisa batal sholatnya. Iya, nah kalau misalnya anak kecil nih, ya kalau anak kecil dimaklum aja, tinggal orang tuanya bagaimana ketika ke masjid, jangan anaknya dilepas begitu aja, tapi dibimbing kalau untuk diingatkan, untuk diberi pesan, jangan sampai akhirnya mengganggu orang yang sholat. Yang lain. Jadi sebelum masuk masjid di briefing. Harus briefing. Nah, kok kagak di briefing loh? Om. Ini Sam yang biasa briefingan anak kecil nih. Iya, kalau itu juga dekat rumahnya nih. Bener ya? Iya, tapi seenggaknya sudah kita ajak ke tempat yang baik, dimudahkan sehingga hatinya terikat dengan masjid mudah-mudahan ya.
Ya, baik untuk ayahanda, ibunda, gimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan sehat semuanya, disiapin hatinya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan dan berkah dunia akhirat. Amin. Baik, ngomongin masalah menjamak. Nah, Ustaz Syam, ini padahal orang tuh udah paham kadang-kadang ya apa yang harus dijamak. Cuman kadang-kadang masih nggak jejak. Jejak tuh gimana ya? Nggak yakin gitu dalam diri kita. Ini jejak. Itu bukan guru, Injak, itu mah injek. Iya, gimana sih? Ya. Nah, kurang jejak dan mungkin kalau misalnya guru ngasih tahu lagi, remind lagi, ngefreshin lagi, sehingga akhirnya mereka paham apa yang harus dijamak dan kenapa harus dijamak. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Ahmad Khan, Habib Muhammad, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapatlah keringanan kita semua sebagai umat baginda Nabi SAW. Kalau Nabi sholat sendiri tuh, ibadah sendiri, biasanya Nabi pilih yang berat-berat. Misalnya Nabi sholat tahajud tuh panjang banget karena sendirian. Tapi ketika Nabi memimpin sholat, Nabi ciri khasnya memberikan yang ringan-ringan untuk umatnya. Begitu pula hukum untuk umat beliau, senantiasa Nabi kasih yang ringan-ringan. Kalau untuk pribadi Nabi SAW, Nabi pakai yang berat. Tapi untuk kita selalu dikasih keringanan dan solusi dari baginda Nabi SAW. Termasuk diantaranya jamak sholat. Ada sholat yang bisa dijamak, yaitu sholat zuhur, asar, dan juga maghrib isya. Yang jelas yang bisa dijamak ini adalah yang ada pasangannya. Zuhur asar itu berpasangan, maghrib isya juga berpasangan. Mereka 4 sholat ini bisa dijamak, kecuali sholat subuh. Sholat subuh tidak bisa dijamak, mesti dia sendirian sholat subuh itu di waktu yang telah ditentukan. Sholat jamak ini adalah lil hajah, karena ada hajatnya. Kemudian bagaimana ketentuannya? Ada 2 jamak sholat, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim adalah ketika seseorang menggabungkan, kita tahu dulu arti jamak adalah menggabungkan. Menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar atau menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya. Menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar ada yang disebut dengan jamak takdim. Jamak takdim adalah melakukan sholat zuhur 4 rakaat, kemudian menarik sholat asar di waktu zuhur, akhirnya menggabungkan asar ke zuhur, namanya jamak takdim karena dilakukan di waktu zuhur. Ada juga disebut dengan jamak takhir. Apa itu? Mengakhirkan sholat zuhur, nanti masuk sholat asar, baru dia sholat zuhur, namanya jamak takhir. Dengan syarat ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, dia berniat jamak takhir di situ. Kadangkala yang sebagai catatan ini yang dilupakan orang. Dia mau takhir, dia mengakhirkan sholat zuhurnya di sholat asar. Tapi ketika masuk waktu sholat zuhur, dia tidak berniat takhir di situ. Maka pada saat itu dia mesti untuk berniat jamak takhir. Ketika masuk sholat zuhur, nanti saya sholat zuhurnya nanti ketika sholat asar aja. Karena ada hajat, ada sesuatu mungkin dalam perjalanan. Ditambah dengan qasar kalau misalnya dia dalam perjalanan. Kemudian ada sholat jamak maghrib isya. Maghrib isya juga demikian. Kalau dilakukan di waktu maghrib namanya jamak takdim. Kalau maghribnya diundur sampai masuk sholat isya namanya jamak takhir. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa kalau ingin melaksanakan jamak takhir, yaitu mengakhirkan sholat maghrib nanti di waktu isya dilaksanakan, maka niatkanlah ketika sudah masuk waktu sholat maghrib, niatkan di situ saya akan sholat maghrib nanti di waktu isya. Itu yang disebut dengan jamak. Lalu bagaimana dengan orang yang ternyata dia mau menjamak, tapi karena lalai ternyata dia akhirnya meninggalkan sholat tanpa sengaja. Mungkin lalai di sini, mungkin tanpa sengaja. Dia pikir sudah jamak takdim tadi, ternyata dia belum jamak sebenarnya. Makanya tadi catatannya penting itu. Ketika masuk waktu sholatnya, waktu sholat zuhur atau waktu sholat maghrib, sudah niat duluan di situ. Supaya apa? Supaya juga mengingatkan diri untuk tidak lupa untuk sholat nanti. Karena kalau tidak niat sebelumnya, maka bisa jadi dia mengatakan, oh kayaknya sudah tadi saya jamak ya. Oh belum ya. Orang lupa tidak berlaku hukum baginya. Tapi orang yang lalai, inilah yang kata Al-Quran, alladzina hum an sholatihim sahun wa yamna'unal maun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih guruku ilmunya. Ya, ini mudah-mudahan jadi bekal lagi buat ayahanda, ibunda di rumah yang saat ini menyaksikan acara ini ya. Nge-refresh kita lagi. Sebenarnya ngapalinnya gampang ya. Takhir berarti di akhir. Iya. Takdim berarti di Awal. depan, di awal ya. Nah baik, kita
ke Habib Muhammad Syahab ini ada dua pertanyaan. Pertama di sini agak tajam banget nih ya. Kalau misalnya orang yang meninggalkan sholat itu harus berada 30 tahun di dalam neraka ibaratnya hukumannya. Masya Allah. Itu yang pertama. Nah yang kedua. Betah dia. Nah yang kedua mungkin ini adalah sebenarnya mungkin punishment sehingga akhirnya kita tidak meninggalkan sholat atau gimana ya. Nah yang kedua ini sebenarnya aku agak khusus nih ya. Anak-anak ini jangan hanya dijadikan investasi dunia, tapi harus dijadikan investasi akhirat. Nah, salah satunya yaitu dengan cara menyuruh dia sholat, ya. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua agak pegel nih, ya. Ada anak-anak yang gampang dikasih tahu, karena anak-anak unik. Anak pertama, kedua, ketiga nggak mungkin sama. Anak yang pertama begitu disuruh sholat nggak pakai perintah, but langsung jalan. Anak kedua melek dulu, geser kiri, geser kanan, tidur lagi gitu kan misalnya. Nah anak ketiga begitu disuruh sholat galakan dia misalnya gitu kan. Nah ini gimana nih guru untuk menyikapi? Apakah sudah terputuskah urusan kita atau sampai akhirnya harus kita berdirikan dia sholat atau gimana guru? Silakan. Tausiah nih. Silakan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah memang sholat ini betul-betul kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. 30 tahun ya. Masya Allah ngontrak apa gimana deh? Serem banget ya Allah. Makanya ada hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanju minni 'abdi illa bi adai maftaratuhu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul, Nabi mengatakan la yanju minni 'abdi. Manusia siapapun mereka, mau dia orang kaya, orang miskin, orang susah, orang senang, semuanya. La yanju minni abdi, mau nasabnya bagus, mau darahnya biru, mau darahnya warna-warni lagi, ya semuanya. Apa kata Allah? Semuanya. La yanju minni abdi, tidak ada yang selamat daripada ancaman aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kena. Illa, tapi ada mustatsnayat, ada pengecualian. Berarti kalau ada kalimat tidak ada yang selamat illa, kecuali berarti ada yang selamat. Ya kalau mau selamat pakai yang illanya, kecuali siapa mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman Allah, dari azabnya Allah, dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, illa bi adai maftaratuhu alaihi, selama mereka menunaikan kewajiban dari aku. Kali mau selamat, tunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan saya orang kaya kemudian bebas, tidak. Saya nasabnya bagus, bebas, tidak. Illa bi adai maftaratuhu alaih, kecuali mereka yang menunaikan kewajiban dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban-kewajiban Allah ini termasuk sholat. Makanya pertama kali orang yang dihitung sholatnya, orang yang meninggalkan sholat, ada riwayat 30 tahun di neraka, ada yang mengatakan 60 tahun Allah, di neraka. Berarti kalau 60 tahun, hitungannya 60.000 tahun. Kenapa? Satu hari di neraka 1000 tahun. Nggak percaya, ngontrak di neraka. Kalau nggak percaya, cobain. Ya, artinya 30 tahun itu sama dengan 30.000 tahun. 60 tahun artinya sama dengan 60.000 tahun. Kenapa? Satu hari di nerakanya Allah hitungannya 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. 1000 kali 60, 60.000. 1000 kali 30, 30.000 gitu. Itu waktu belajar sekolah begitu dulu katanya. Ya Allah, seru banget. Betul kan? Tapi satu hari tuh. Satu hari. Kalau 30 tahun berarti. Nah, udah hitung sendiri dah. Nah, itu artinya. Nah, kalau anak-anak, Masya Allah, sebenarnya beban orang tua itu sudah bebas. Kenapa? Ketika orang tua ngasih tahu kepada anaknya bangun. Soal kalau masih kecil nggak dosa. Orang tua itu kalau masih kecil nggak dosa kalau anak. Tapi kalau sudah dewasa, apalagi sudah punya istri, sudah punya anak, sudah dibangunkan, sudah dikasih tahu, bari. Artinya orang tuanya terbebas daripada hukuman pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya yang 30 tahun nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dikatakan kalau karakter anak-anak berbeda, ya namanya manusia, tapi tetap bagi orang tua jangan pernah bosan untuk ngasih tahu anaknya dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Bahkan 10 tahun kalau nggak sholat tuh dipukul. Tapi dipukulnya begini, Ali, gini. Nih, yang tidak pakai ini yang tidak menyakitkan, nggak yang sampai pakai kayu Bletak misalnya, gitu ya itu nggak boleh. Baik. Masalahnya nyuruh tapi orang tuanya kagak kan gitu. Baik, terima kasih ya Habibi. Baik, ini ada lagi pertanyaan untuk Ustadz Ahmad kan. Ini jadi kalau orang kadang-kadang suka sholat nggak niat,
Apakah itu sama dengan kita meninggalkan sholat? Silakan, Guru. Masya Allah. Sholat nggak niat. Nggak niat. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum orang yang sholat tapi nggak niat? Ini ada orang yang sholat tapi dia nggak niat sholat, atau ada orang yang sholat tapi dia lupa niat. Niat. Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya sholat itu ada rukunnya, dan rukun sholat salah satunya adalah niat. Dan niat itu adalah sesuatu yang kalau tidak ada di dalam sholat yang kita kerjakan, maka tidak sah sholatnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya aniyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu wa talaffudhu biha sunnah wa waqtuha inda takbiratul ihram. Dijelaskan oleh ulama bahwasanya yang namanya niat itu adalah bertujuan untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatannya, dan tempatnya niat itu adalah di hati, dan melafadzkan niat dengan lisan itu hukumnya adalah sunnah. Dan waktu seseorang niat ketika sholat adalah pada saat takbiratul ihram. Maka ketika Allah di dalam hatinya dia niat mengerjakan sholat yang ingin dia kerjakan. Maka kalau ada orang yang sholat tapi dia lupa niatnya, maka sholatnya tidak sah. Maka perhatikan baik-baik ketika kita mau sholat, maka jangan sampai lupa niat. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin dia lupa atau mungkin dia belum tahu ilmunya. Tetapi ketika seseorang itu dia lupa atau belum tahu ilmunya, ada keringanan di dalam syariat bahwasanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan keseringan ya lupa niatnya. Nah, sekarang kan sudah tahu, maka selalu senantiasa niat sebelum kita mengerjakan sholat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, di dalam masalah melafadzkan niat, di sini ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Al-Imam Syafi'i dan juga pendapat Al-Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya melafadzkan niat dengan lisan, ya, seperti sebelum takbir, usolli fadlul zuhri arba rakaatin, itu hukumnya sunnah. Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Kenapa? Untuk membantu kita agar khusyuk di dalam sholat tadi, ya, ketika niat. Lalu kemudian menurut pendapat Al-Imam Malik atau Malikiyah dan juga Hanafiyah, maka hukum melafadzkan niat, ya, sebelum dia takbir, maka itu hukumnya adalah tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan. Ya, jadi boleh dilakukan, tapi lebih baik kita lakukan kalau kita pengikut daripada mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala untuk menambah khusyuan kita di dalam sholat. Nah, permasalahannya ada juga bukan cuma niat. Kadang ada orang yang dia sholat ternyata dia lupa belum wudu. Ya. Ini lebih parah lagi. Iya, parah banget itu, Bro. Iya. Bagaimana tuh orang yang sholat tapi dia lupa, dia belum wudu. Iya. Perlu diketahui bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau itu mengatakan di dalam hadisnya, miftahu sholat at-tuhur. Sesungguhnya kunci sholat itu adalah berwudu. Maka kalau orang dia sholat kagak berwudu, maka gak sah sholatnya. Kenapa? Karena di antara salah satu perkara yang menjadi syarat sahnya sholat adalah suci orang yang sholat tersebut daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, sekarang kalau orang nggak punya wudhu, berarti kan dalam keadaan berhadas. Maka ketika dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa untuk berwudhu sebelum sholat. Ada dan lagi yang dia berwudu, rapi sholat, berwudu tapi lupa niat mandi junub. Ya, ada juga tuh. Ya, benar kenyataan itu hukum. Nah, saya lupa lagi. Saya lupa lagi. Kalau lupa, kalau belum tahu ilmunya kan nggak apa-apa. Ada excuse-nya ya. Mandi junub aja kagak niat ya. Baik, kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. kami semua tanya dong Ustadz. Baik, di sini ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Habib Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua guru-guruku ya. Pengen nanya nih, selain apakah orang sakit dan anak kecil boleh meninggalkan sholat? Apa sih hukumnya? Oh, jadi selain ya, boleh ada nggak yang boleh meninggalkan sholat ya? Dan apa hukumnya? Mohon dijawab karena sekarang kakek saya sedang sakit juga. Oke. Ini Habib Muhammad Syahab. Saya artinya orang anak kecil boleh nggak? Baik. Selain anak kecil atau anak kecil? Saya anak kecil lama itu karena saat ini dia lagi sakit nih kakeknya. Baik. Hukum orang yang meninggalkan sholat lagi sakit bagaimana nggak ada? Artinya orang mau lagi sehat, orang mau lagi sakit, itu dia wajib melakukan sholat. Sholat ini nggak bisa ditawar, kecuali tadi
Ada yang mengatakan 2 a'dzarus shalah, ada yang mengatakan 4 a'dzarus shalah. Kita nggak bahas itu. Artinya intinya orang yang lagi sakit boleh nggak meninggalkan sholat? Pertama boleh. Boleh pertama. Bagaimana hukumnya? Contoh orang yang sakit dalam fikih boleh menjamak sholat. Jamak sholat itu namanya meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat artinya dari misalnya dia asar ditarik ke atas, berarti kan dia nggak sholat asar lagi. Jadi buat orang yang sakit tidak ada jalan untuk juga dia meninggalkan sholat. Kalau tanyakan boleh tidak meninggalkan sholat, boleh dan tidak dosa kalau dijamak. Jadi boleh orang sakit itu boleh dia menjamak sholatnya. Dan juga boleh tata caranya diringankan dalam ajaran agama Islam. Contoh Ustadz Syam. Siap. Maaf Ustadz Syam. Praktek. Praktek. Ini kan contoh orang yang sakit. Katanya kan sakit. Jadi dalam hukum fikih orang berdiri, orang berdiri, oh dia sakit. Atau mau pusing, mau apa segala macam, atau pinggangnya sakit, boleh nggak dia meninggalkan rukunnya? Rukunnya bukan sholatnya. Jadi ketika dia nggak bisa berdiri, boleh dia duduk. Silakan Ustaz, masya Allah. Nah ini kan duduk, artinya boleh dia duduk. Dia kan artinya orang yang nggak bisa sholat, jadi tidak boleh. Nah duduk pertama duduk seperti ini, nggak bisa seperti ini, silakan Ustaz Syam. Boleh bukan berbaring, apa namanya tuh? Sila. Yang ke samping. Nah, Tidur pertama miring. seperti ini. Tidur miring. Nih, tidur seperti ini. Tapi dadanya menghadap ke kiblat. Kiblat. Oh, saya nggak bisa sebelah kiri, Ustadz. Kenapa? Ada bisul. Gede, segede kelapa. Pindah lagi. Tuker. Ya. Lumayan. Kan kapan lagi ngerjain Ustadz ya? Ya Allah. 70-30 Habib. Siap. Nah ini kan menghadap, yang penting dada Tetap menghadap ke kiblat. Nah. Ini namanya saya juga nggak bisa seperti ini. Berbaring Ustaz Syam. Oke. Telapak kakinya menghadap ke kiblat. Jadi orang sholat tidak ninggalin sholat, tapi rukun-rukunnya boleh. Seperti ini. Jadi 2 telapak kaki menghadap kiblat, kepala diangkat sedikit ke badan. Caranya dengan kepala manggut-manggut. Tidak bisa juga ajra ala qalbihi. Alirkan rukun-rukunnya di dalam hati. Jadi rukunnya nggak bisa juga kepala, nggak bisa juga kita sholatin. Allah. Jangan dulu, belum waktunya, belum Kan waktunya. dalam hati nggak bisa juga, berarti udah meninggal. Kan gitu. Benar ya Allah. Seperti itu, masya Allah. Baik ya, artinya tidak ada hal. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Bib. Tidak ada hal yang akhirnya yang akhirnya membuat kita nggak sholat. Betul. Iya. Baik, masih kita buka pertanyaan lagi nggak nih? Nggak ya? Baik, kita simpan dulu pertanyaannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh, jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Jamaah! Yeay! Oh, jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Kita masih dalam tema kita nih yang Masya Allah nih, ninggalin sholat tapi nggak dosa. Kok bisa ya? Nah ini tadi kita udah bahas kalau lalai, kalau memang ada pikun atau ada sakit ya. Dan banyak lagi tadi kita udah bahas ya. Dan sekarang kita akan maju lagi ke depan. Ya Habibi nih Masya Allah. Maju? Enggak di sini aja. Maksudnya pembahasannya. Oke, maju ke depan. Pembahasannya ya. Pembahasannya kita maju ke depan. Sebenarnya ini make sense sih. Tapi kalau misalnya ada orang terancam nyawanya. Coba minjem pulpen. Pulpen, waduh bagaimana nih. Terancam jiwanya. Terancam jiwanya, Jiwa akhirnya dia mau nggak sholat nih. Kita ini kayak ini kena nih. Contohnya, ya coba Contoh. gimana nih? Ya, Contoh misalnya? akhirnya nggak sholat nih. Aduh, Ini diancam misal, ini contoh doang nih. Iya, contoh. Saudara Ali Iya, tidak boleh sholat. Waduh. Kalau orang yang nggak kurang imannya, alhamdulillah saya nggak sholat, libur, berarti kan gitu kan Iya, ya. betul. Ya. Tapi hukumnya misalnya kalau orang diancam Terancam dengan jiwa, misalnya nyawanya, dirinya diancam tuh, berarti apakah langsung dia terkategori libur sholatnya? Enggak. Jadi dikatakan ada namanya dalam ilmu fikih itu syurutul ikrah. Apa syurutul ikrah? Syarat-syarat orang yang yang diancam dia boleh meninggalkan. Misalnya diancam kamu tidak boleh sholat zuhur. Apakah dia langsung terima sholat tidak sholat zuhur kemudian sudah saya libur berarti tidak?
ada 4 syarat. Apabila memenuhi 4 syarat ini, boleh Ali nggak sholat. Pertama, gudratul mukri ala tahgigi ma haddada bihi. Pertama, orang yang mau ngebunuh ini yakin dia akan ngebunuh. Jadi kalau memang Ali sholat, betul ditusuk. Nah, berarti atau betul ditembak, berarti boleh saat itu Ali tidak sholat. Tapi dilihat dulu syarat yang kedua. Syarat yang kedua, ajzul mukroh. Lemahnya yang diancam. Oh. Baru begini doang, basah celananya. Oh, oke. Iya. Berarti kan lemah, dia takut dia. Iya, kan begitu. iya, gemeter. Nah, gemeteran dia. Iya. Bagaimana mau wudhu? Wah basah, wah najis basah. dah, Kan najis gitu. dah. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga syaratnya dhannul mukrah inimtana abihi. Artinya sangkaan. Jadi sangka dalam ilmu fikih itu lebih mendekatkan ke 100%. Jadi sangkaan yang dipaksa ini apabila dia ngelawan masuk. Oh, dua. Kan Mati begitu. dia pasti deh. Dan yang keempat syaratnya an la takuna hunaka garinatul ikhtiyar. Nggak ada pilihan. Misalnya kamu sholat atau mati, dia milih atau. Nggak mungkin. Kan milih. Oh iya. Kan ada pilihan. Iya. Sholat atau mati. Iya. Nah, dia bilang atau. Nah, namanya hunaka atau misalnya kamu tidak sholat atau bayar misalnya, kan ada pilihan tuh. Kalau memang dia mampu dengan apa yang diikhtiarkan buat milih bayar, maka dia bayar kemudian dia sholat. Kalau hunaka ada garinatul ikhtiyar, kalau di sana ada buat pilihan seperti itu. Saya kembalikan. Nah, kalau misalnya masih kita sempat ngelawan, Kan boleh. tadi 4 Iya, syarat. boleh ya. Kalau bukan ajzul berarti bukan ajzul mukroh. Dia nggak lemah, bisa ngelawan. lawan dulu Gitu. deh. Kalau udah membahayakan cerot, nah rojiun, nah jangan dah, mendingan. Iya, rojiun. Nah, jadi sebenarnya emang itu tergantung dari zon keyakinan kita sendiri. Jadi jangan ya. mentang-mentang dipaksa, udah libur sholat kan Oke, gitu. paham. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya. Ini kalau misalnya orang nggak sholat pasti udah kafir dah ya. Apalagi sholatnya ditinggal dengan sengaja. Apalagi kita pernah dengar lagi nih. Kalau 3 kali nggak sholat Jumat itu hitungannya kafir. Nah, gimana Ustadz Syam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad, Ustaz Ahmad Khan, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seseorang yang meninggalkan sholat maka dia auto kafir? Ya, ini biasa bahasa anak-anak auto gitu ya. Otomatis dia akan menjadi seorang kafir dan dia bukan muslim lagi. Statusnya sebagai seorang yang pernah muslim berstatus menjadi murtad karena dia meninggalkan sholat. Apakah benar seperti itu? Maka ternyata dilihat dulu alasannya. Dalam ilmu dijelaskan bahwasanya Imam Zakaria menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat disebabkan karena dia bermalas-malasan, dan ketika dia bermalas-malasan dia tahu sholat Jumat itu wajib, tapi dia bermalas-malasan. Malas-malasan itu aduh, malas banget deh, malas deh sholat Jumat deh, sholat duhur aja deh. Masih sholat sih orang itu, masih sholat, tapi dia sengaja bermalas-malasan, maka dia mengatakan ya udah ganti sholat duhur aja deh, malas ah, subhanallah. Padahal dia berstatus sebagai orang yang wajib untuk sholat Jumat. Bukan dalam keadaan musafir, ya bukan dalam keadaan sakit, tidak ada hajatnya. Tidak ada alasan, excuse-nya untuk dia tidak sholat Jumat. Wajib dia sholat Jumat, tapi dia mengatakan, mending sholat duhur aja deh, malas ke masjid sholat Jumat, sholat duhur aja di rumah, subhanallah, malas-malasan. Kata Imam Zakaria, maka hukum bagi orang ini tetap muslim. Tapi hukum had, hukum mati dia. Subhanallah. Maka kalau dia tidak bertaubat, maka dia dapat hukum mati. Tapi tetap berstatus sebagai seorang muslim yang dihukum mati, kata Imam Zakaria. Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya Syekh Mustafa Al-Khin menjelaskan ada 2 kategori orang yang meninggalkan sholat. Ada yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan, ada yang meninggalkan sholat karena menyepelekan. 2 ini berbeda nanti hukumnya. Orang yang meninggalkan sholat disebabkan karena bermalas-malasan, ini maka wajib dipanggil. Ketika sudah dipanggil, diingatkan, dinasehati. Kenapa engkau malas sekali sholat? Sholatlah sana, sholat itu wajib segala macam. Dipanggil, dinasehati, diajak untuk tetap sholat. Karena dia masih berkeyakinan bahwa sholat itu wajib, maka dia tetap muslim. Kalau dia bertaubat, maka terbebas hukumannya. Tapi kalau dia tidak mau bertaubat, kalau syariat Islam tegakkan, maka dia juga tetap hukuman mati. Orang yang bermalas-malasan sholat, lalu dia tidak mau bertaubat, tapi tetap muslim.
berbeda dengan orang yang menyepelekan sholat. Ini kalau sudah ada yang mengatakan, karena memang sholatmu tidak wajib lagi, di masa Nabi aja tuh wajibnya. Sekarang mah udah nggak wajib lagi. Ini keluar dari muslim, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati, tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Orang yang menyepelekan dan menganggap remeh sholat. 3 kali sholat Jumatnya. Itu kalau dia niatnya tadi, kalau dia menyepelekan itu maka ya? dia seperti itu. Tapi kalau dia menganggap wajib tapi dia meninggalkan, oke. tetap muslim, tapi dia dihukum sangat besar sekali dosanya. Gitu. Ya udahlah kalau gitu jangan sampai ditinggalin dah, nih sholat penting banget ya. Udah nih banyak banget ilmunya, bener-bener jadi pelajaran buat kita sehingga akhirnya kita lebih lebih tidak ada alasan lagi untuk tidak sholat ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Assalamualaikum guru-guru, pengen bertanya nih saya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengen bertanya, saya ada pekerjaan yang sangat penting, kalau saya skip pekerjaan, saya nggak punya penghasilan, apakah boleh saya meninggalkan sholat? Karena jujur, saya membutuhkan uang. Kalau saya meninggalkan pekerjaan untuk sholat, saya takut tidak bisa makan besok hari. Masya Allah. Dan keluarga serta anak-anak saya juga tidak bisa makan karena pekerjaan saya memang butuh kecepatan dan ketelitian. Mohon dibantu Ustadz Ahmad. Masya Allah, izin Habib. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat untuk urusan pekerjaan? Di dalam satu riwayat Imam Baihaqi juga Imam Ibnu Majah, beliau meriwayatkan satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, tolabul halal faridotun ba'dal faridoh. Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban setelah menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi di dalam kitab Faidul Qadir diterangkan makna hadis tersebut adalah faridoh ba'dal faridoh adalah ba'da sholatil maktubah. Jadi kewajiban mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban setelah menjalankan sholat 5 waktu. Maka sesibuk apapun kita dalam urusan pekerjaan, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, kenapa? Karena ini kewajiban yang harus kita jalankan sebagai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika ada orang yang dia menunda sholat karena pekerjaannya, maka hukumnya dibolehkan. Dan maksud menunda di sini adalah dia tetap sholat tapi pada waktunya. Bukan di luar waktu. Kalau di luar waktu itu tandanya dia melalaikan sholatnya. Tetapi menunda sholat juga tidak dianjurkan di dalam syariat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ahabul a'malilallah as-salatu fi awali waktiha. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari seorang hamba adalah orang yang sholat di awal waktu. Kenapa? Karena awal waktu adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, jangan kita tunda-tunda sholat. Biasanya kadang-kadang ada nih Bang Ali, Habib, ada orang masuk waktu maghrib. Ketika dia mau masuk ke masjid, mau sholat, di belakang ada yang manggil, bang, ngojek bang, kemana? Ke Harapan Indah. Lumayan nih. Sama Bang Ali, kan gitu. Dia pikir kali bisa nih, kan gitu ya. Ternyata dia bilang, enggak, saya mau sholat. Ketika dia mau masuk ke masjid, dipanggil lagi, saya bayar 2 kali lipat. Waduh, kalau begitu, ya udah deh. Ternyata di jalan dia pikir bakal dapat waktu maghrib, ternyata bablas. Maka nggak boleh ya, nggak ada alasan meninggalkan sholat walaupun untuk pekerjaan. Kenapa? Yang kasih rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadikan sandaran bahwa rezeki itu datangnya dari pekerjaan, tapi pekerjaan itu cuma sebab wasilah, tetapi rezekinya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang yang dia menjaga sholat 5 waktu, maka insya Allah dimuliakan dengan 5 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala angkat darinya kesulitan dunia. Yang kedua, Allah jauhkan daripada azab kubur. Yang ketiga, dia akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Lalu kemudian yang keempat, dia akan lewat sirat dalam keadaan seperti sambaran kilat. Yang kelima, dia masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan sholat di awal waktu, insya Allah. Banyakin doa juga nih. Ali juga sering doa, ya Allah mudah-mudahan engkau kasih kerjaanku yang akhirnya tidak melalaikan sholat. Betul. Masya Allah. Oh, dicatat. Sering ya? Iya, kadang-kadang ada kerjaan memang akhirnya mengkondisikan kita akhirnya melalaikan sholat gitu kan. Iya. Berarti sering kan? Sering ninggalin maksudnya? Terkondisikan. Oh iya, kira sering ninggalin sholat. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di sini udah ada yang kirim lagi dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya, saya punya suami yang kurang beriman. Masya Allah. Yang mana lakinya? Oh, salah ya. Bahkan saya dilarang untuk sholat. Apakah saya harus ceraikan suami saya? Atau saya sholat diam-diam saja? Karena saya mencintai suami saya, dan kalau saya cerai, anak-anak mau makan apa?
saya tidak ada pekerjaan. Saya takut jika masa depan anak-anak saya hancur. Jika saya cerai dengan suami saya, jangan beritahu nama saya. Oh, jadi hancur Oh iya, anak-anak. enggak, Dipotong udah tuh. Siti, kita nggak kasih tahu kok namanya Siti. Jangan. bukan ya? Ya ini penting banget sebenarnya Oh. karena emang ini agak langka tapi tetap ada di akhir zaman. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita jawab ya. Ya. Kita simpen dulu, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada pertanyaan yaitu apabila seorang suami melarang istrinya untuk sholat. Sholat. Kira-kira butuh ganti suami nggak? Nah ini kita bahas. Jangan salah mengerti dulu nih. Artinya seorang perempuan dikatakan la ta'atal makhluk li maksiatil khaliq. Manusia ini siapapun kita tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Khalik. Jadi nggak boleh manusia taat kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu ayah kita yang larang sholat, mau itu ibu kita, mau itu suami kita tetap sholat. Walaupun tadi dikatakan sholatnya diam-diam, nggak masalah. Sholat diam-diam, lagi suami nggak ada, sholat. Walaupun suami ada, kita sholat. Kenapa? Urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus cerai? Nah, itu boleh milih sebenarnya dalam hukum fikih. Artinya boleh milih. Kalau dia tidak sanggup cerai, artinya kasar mana manusia sekarang sama Fir'aun? Apakah Asia istrinya Fir'aun minta cerai? Kan enggak. Makanya lau qata'tani irban masdatu ila hubban, kata Asia, ya Fir'aun, seandainya kau potong aku halus-halus lagi kau cincang aku, tidak akan berubah cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi tetap melakukan sholat, tetap melakukan ibadah, tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar. Artinya tetap sabar, doakan suami kalau memang tidak mau cerai, sabar, doakan suami. Sebab dalam kalimat hadis, ayu mamra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zaujiha a'tahullahu thawaba Asia. Artinya setiap perempuan atau setiap istri yang sabar atas buruk akhlak suaminya, maka Allah berikan pahala Asia tadi. Besar sekali pahala Asia itu dapat rumah di sorga. Jadi Asia itu dikhususkan, sampai dikangenkan, sampai Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Kata Allah, itu ahlus sama, semua rindu menunggu fintidarik. Artinya menunggu engkau wahai Asia. Allah dan semua penduduk langit itu menunggu Asia. Nah kalau kita jadi istri yang sabar. Nah buat suami-suami yang nggak jelas. Ya. Kenapa ke saya? Jangan melarang istri ibadah. Jangan melarang istri pakai jilbab. Jangan melarang istri untuk sholat. Ingat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sayangku di rumah yang sabar ya ngadepin lakinya ya. Jangan begitu, Li. Baik, Masya Allah ya. Dan baik, kita masuk lagi dalam pertanyaan. Assalamualaikum guru-guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga kalian semua diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pengen nanya nih ya, jika misalkan, misalkan ada orang yang kadang melawan, kalau saya ingatkan sholat, itu bagaimana cara menghadapinya? Silahkan guruku, Ustaz Ahmad. Masya Allah. Ngelawan dia nih, dikasih tahu. Ada orang yang diajakin sholat atau dikasih tahu sholat, dia ngelawan kita, yang pertama kita sikapinya sabar. Karena mengajak orang kepada kebaikan itu sangat sulit. Jadi ketika kita mengajak orang kepada kebaikan untuk sholat, lalu kemudian dia marah kepada kita, bisa jadi dia tidak terima dengan cara kita mengingatkan. Maka kita harus berpikir dengan cara apa lagi kita mengingatkannya. Ya, biasanya ada orang yang nggak mau diingetin tapi maunya langsung dipraktekin. Misal, ya, ketika kita mengajak dia, ketika kita nyuruh dia, merintahin dia, mungkin dia marah. Tapi kalau kita, ayo kita ajak sholat bareng, atau sebelumnya kita ajak makan dulu, ayo kita makan, saya traktir kamu makan. Ya, keluar duit dong. Namanya kebaikan ya, Beb. Ya, gitu. Siapa tahu kita cari apa? Kita cari bagaimana cara-cara agar bisa mengajak orang dalam kebaikan. Ambil hati. Ya, ambil hatinya. Nah, di sini ada kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nggak bosan-bosan buat mengajak dia. Kenapa saya tadi bilang langsung ajakin, praktekin?
nggak cuma sekedar nyuruh doang, karena lisanul hal afsah min lisanil maqal, mempraktekkan itu lebih utama daripada cuma sekedar nyuruh doang. Jangan kalian katakan kepada anak istri kalian, sholat lu pada, kalau nggak lu pada masuk neraka. Tapi katakan kepada anak istri kalian, yuk kita sholat bareng berjamaah, biar kita bareng-bareng ke sorga. Yang kedua, ajarkan kepada mereka bagaimana keutamaan orang yang menjalankan sholat dan ancaman bagi orang yang melalaikan sholat. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan bosan-bosan untuk doain biar dapat hidayah taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dia bisa mengerjakan sholat. Amin ya Allah. Jangan pernah lelah untuk terus mengingatkan. Betul. Ya. Biar kata dia baal atau bagaimana, hatinya udah keras banget tetap diingetin ya. Nah baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, bahasan hari ini sangat luar biasa ya. Dari awal sampai akhir tadi, tapi kita akan lengkapi dengan muhasabah yang akan diberikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa secara garis besar tidak ada satupun muslim yang boleh meninggalkan sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, kecuali meninggalkannya dengan cara-cara pengalihan tertentu, seperti meninggalkan sholat zuhur karena dia menjamak ke sholat asar, namanya jamak sholat, bukan meninggalkan sholatnya. Kemudian ada orang yang sakit, mungkin meninggalkan sholat berdiri dengan cara sholat duduk, meninggalkan sholat duduk dengan cara berbaring, meninggalkan sholat baring dengan cara isyarat hati. Intinya tidak ada waktu untuk kita menghilangkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imamul Ghazali pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia. Ketika dikuburkan, seorang saudaranya mungkin tertinggal barang atau apa, dia mengingat, jangan sampai ada barang saya yang ikut terkubur. Akhirnya digalilah kembali kuburan saudari wanitanya tadi. Terlihat ada kobaran api yang menyala di dalam kuburan wanita ini. Ditanyakan oleh saudara laki tadi, wahai ibu, saya rasa kakakku itu adalah orang yang baik. Saya rasa saudariku itu adalah orang yang tidak pernah melawanmu. Dia adalah saudari yang sangat taat kepadamu, wahai ibu. Dia bukan anak yang durhaka. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengobarkan api dalam kuburannya? Kata sang ibunda, wahai anakku, kakakmu itu orang baik. Dia orang baik sekali, sama tetangga baik, sama ibu baik, sama suaminya dia baik. Namun ada satu kesalahannya, dia sering sekali menunda-nunda sholat. Dia sholat zuhur ketika dekat waktu asar, sholat asar ketika dekat waktu maghrib. Imamul Ghazali menambahkan, kalau orang yang melalaikan sholat dikobarkan api di dalam kuburnya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Orang yang masih sholat tapi mengakhirkan waktu sholat saja sudah dikobarkan api dalam kuburnya, belum api dalam neraka. Bagaimana dengan orang yang dengan sengaja melawan Allah dengan cara meninggalkan sholat 5 waktu? Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ja'alna مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء يا الله كرنياك لكامي keturunan yang saleh dan salihah, keturunan yang menjaga salatnya, yang mendirikan salat. Ya Allah, karuniakan kami kekuatan untuk selalu mengingatkan sanak saudara kami, anak-anak kami, untuk selalu mendirikan salat. Wa taqabbal du'a ya Allah, kabulkanlah, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni dosa kami dan hapuskan seluruh kesalahan kami, dosa-dosa kami ya Allah, dan jadikanlah hati kami merindukan salat. Berikan kenikmatan kepada kami, kekhusyuan kami ketika kami mendirikan salat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram ya Allah, kami rindu salat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi wa Masjidil Aqsa. Izinkan kami untuk salat di Padang Arafah, izinkan kami salat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ayahanda, ibunda yang sudah menyaksikan acara ini. Selamat beraktivitas dan jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman